Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Eklesta Putri dari kelas MA 21C05 dengan NIM 1121104003, Program Studi Manajemen Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang telah saya buat dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. A. Pengertian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Apa sih PPKN itu? Pengertian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menurut Numan Sumantri dalam buku Pembaharuan Pendidikan IPS tahun 2001 ialah pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya guna untuk melatih siswa untuk berpikir kritis, analitis, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan kehidupan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun pengertian PPKN menurut Undang-Undang yaitu pengertian PPKN juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 35 Ayat 3 yang berbunyi, pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebanggaan, kebangsaan, dan cinta tanah air. Hingga dapat disimpulkan bahwa pengertian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ialah ilmu yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari sisi agama, sosio-kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara yang cerdas, serta ilmu yang mempelajari akan politik ataupun bentuk pendidikan yang meningkatkan akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban warga negara yang demokratis dalam hidup bermasyarakat ataupun bernegara. B. Landasan hukum. 1. Undang-Undang Dasar 1945. A. Pembukaan UUD 1945 alinea kedua dan keempat tentang cita-cita dan aspirasi bangsa Indonesia akan kemerdekaannya. B. Pasal 27 ayat 1 tentang kesamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan. C. Pasal 27 ayat 3 tentang hak dan kewajiban warga negara dalam upaya bela negara. D. Pasal 30 ayat 1 tentang hak dan kewajiban warga negara dalam mempertahankan pertahanan dan keamanan. E. Pasal 31 ayat 1 tentang hak mendapatkan pendidikan. 2. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. 3. Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43 Dikti Kelp 2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok pembangunan kepribadian di perguruan tinggi. Pasal 1 ayat 1. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan pasal 37 UUD 1945, bentuk negara kesatuan tersebut merupakan harga mati dan tidak dapat diubah. Negara kesatuan ada dua macam, yaitu negara kesatuan dengan sistem sentralistik dan negara dengan sistem desentralistik. Negara kesatuan dengan sistem desentralistik memiliki 5 varian model. Yang pertama, negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yang sentralistik. Yang kedua, negara dengan sistem desentralisasi yang desentralistik. Yang ketiga, negara dengan sistem desentralisasi yang proporsional. Keempat, negara kesatuan dengan desentralisasi yang federatif. Dan kelima, negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yang konfederalistik. Pasal 1 ayat 2 menentukan kedaulatan adalah di tangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Oleh karena itu, peran rakyat dalam proses penyelenggaraan negara hanya diperlukan pada saat pemilu pengisi MPR, DPR, dan DPRD. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945
menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, mengandung pengertian bahwa segala sesuatu atau tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara adalah didasarkan atas hukum. UUD 1945 Bab 10 Warga Negara dan Penduduk Pasal 27 ayat 3. Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima dan dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun. C. Identitas nasional, yaitu suatu kumpulan nilai budaya yang tumbuh serta berkembang di dalam macam-macam aspek kehidupan dari ratusan suku yang ada dan dihimpun dalam suatu kesatuan seperti Indonesia, yang kebudayaan nasional itu dengan acuan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Unsur-unsur identitas nasional Indonesia ini merujuk pada suatu bangsa yang majemuk. Kemajemukan tersebut merupakan gabungan dari unsur-unsur pembentuk identitas nasional yang meliputi 1. Suku bangsa adalah salah satu dari unsur pembentuk identitas nasional. Kedua, agama. Bangsa Indonesia dikenal dengan masyarakat yang agamis atau didasarkan pada nilai agama. Ketiga, ada kebudayaan. Pengetahuan manusia ialah sebagai makhluk sosial yang isinya ialah perangkat-perangkat ataupun model-model pengetahuan yang ada secara kolektif. Dan keempat, ada bahasa. Dari 4 unsur identitas nasional tersebut, dapat kita rumuskan bahwa menjadi 3 bagian, yaitu identitas fundamental Pancasila ialah sebagai falsafat bangsa, dasar negara, dan ideologi negara. Kedua, identitas instrumental adalah isi UUD 1945 serta tata perundang-undangannya. Tiga, identitas alamiah meliputi negara, kepulauan, serta pluralisme di dalam suku, budaya, bahasa, serta agama, dan juga kepercayaan. Selanjutnya ada D, integrasi nasional, yaitu proses penyatuan berbagai perbedaan-perbedaan yang ada pada masyarakat sehingga menjadi selaras dalam sebuah bangsa. Macam-macamnya. Yang pertama ada integrasi kebudayaan. Adalah penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang saling berbeda sehingga mencapai keserasian fungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua ada integrasi sosial, merupakan penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan sosial. Dan ketiga ada integrasi nasional, adalah proses penyesuaian di masyarakat secara nasional. Faktor A. Faktor pendorong, yaitu rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia. B. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Dan terakhir adanya simbol kenegaraan dalam bentuk Garuda. E. Pengertian HAM dan KAM. HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sedangkan KAM menurut pasal bab 1 butir 2, kewajiban asasi didefinisikan sebagai kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, yaitu tidak akan memungkinkan terlaksananya hak asasi manusia. F. Ciri dan contoh HAM dan KAM. Cirinya itu bersifat hakiki, tidak diberikan oleh seseorang atau sekelompok, melainkan sudah ada dan diterima serta melekat pada diri manusia sejak lahir. Yang kedua, bersifat universal, yaitu berlaku di mana saja dan untuk seluruh manusia tanpa memandang perbedaan wilayah, suku, ras, agama, gender, dan lain-lain. Yang ketiga, bersifat tetap, tidak bisa dicabut oleh siapapun. Dan keempat, bersifat tidak dapat dibagi, berlaku untuk semua dan tidak dapat dipisahkan dari diri orang tersebut. Contoh dari HAM dan KAM. Hak pendidikan. Contohnya itu berhak memperoleh pendidikan yang layak.
yaitu kewajibannya mematuhi semua peraturan yang ada di sekolah. Yang kedua, hak hidup. Haknya perlindungan dan kekerasan. Kewajibannya saling membantu sesama makhluk hidup. Yang C, hak mengeluarkan pendapat. Berhak untuk memberikan suara dalam bermusyawarah. Kewajibannya wajib mendengarkan pendapat orang lain. G, cara menangani dan upaya penegakan HAM dan KAM. Penanganannya yang pertama, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. Ketiga, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM. Penegakannya yaitu pertama, pembentukan Komnas HAM, kedua, pembentukan instrumen HAM, ketiga, pembentukan pengadilan HAM. Seperti yang kita ketahui bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu adalah mata kuliah yang sangat penting, terutama untuk warga negara Indonesia, di mana kita mempelajari tentang Pancasila, landasan hukum yang ada di Indonesia, integritas nasional, penegakan HAM dan KAM, bagaimana cara menangani atau upaya untuk menegakkan HAM dan KAM di lingkungan sekitar maupun di negara. Maka dari itu, presentasi yang telah saya sampaikan semoga bermanfaat untuk semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ayu Ting Ting makan kepiting. Thank you for everything.